Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita seluruh nikmatnya hingga hari ini sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu kita harapkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Baik, untuk hari ini kita sudah masuk di perkuliahan agama Islam di pertemuan ke-6 dan kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Mulk. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas tadabbur surat Al-Mulk ayat 23 sampai 30. Kemarin kita sudah bahas mengenai ayat 1 sampai 22 dalam beberapa pertemuan dan rupanya memang banyak sekali makna yang bisa kita ambil ya dari ayat 1 sampai 22. Nah, ini di hari ini pertemuan ini kita coba akan selesaikan di ayat 23 sampai ayat 30. Nah, mostly ayat 23 sampai 30 ini bercerita mengenai ketergantungan total makhluk kepada Allah semata. Jadi spoiler dikit bahwasanya kita sebagai makhluk itu diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk selalu bergantung pada Allah dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Baik, kita mulai saja ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi katakanlah Muhammad ya, katakanlah Muhammad. Jadi di sini dialog antara Allah dengan Rasul atau perintahan Allah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu susah atau waktu itu tidak mau untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maksudnya tidak mau mengakui kerasulan Nabi seperti itu. Jadi mereka membantah bahwasanya ada Allah, mereka membantah bahwasanya ada hari kiamat dan sebagainya. Mereka memusuhi Nabi, mereka tidak mau menerima risalah Nabi. Kalau Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, Qul huwallazi ansya'akum, katakanlah Muhammad, dialah yang menciptakan kamu. Jadi dia Allah yang menciptakan kita manusia, gitu kan. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, wal basor, penglihatan, wal afidah, dan juga hati nurani seperti itu. Qalilan ma tashkurun. Namun di sini sedikit sekali kamu bersyukur seperti itu. Jadi di ayat ini ya Allah sebenarnya mengingatkan bahwasanya kamu ini makhluk, kamu ini manusia, kamu tahu nggak sih, kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu ya karena kuasa Allah seperti itu, yang memberikan kamu pendengaran, yang memberikan kamu penglihatan itu adalah Allah seperti itu. Namun kok di sini kamu malah mengingkari keberadaan Allah itu, malah menyekutukan dengan menyembah sesembahan lain, malah mengingkari adanya hari kiamat seperti itu. Nah, di sini Allah mengingatkan ya bahwasanya kita ini sebagai manusia jarang sekali bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bersyukur adalah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah seperti itu. Misalkan pendengaran, kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Kita mendengarkan ghibah, kita mendengarkan namimah, kita mendengarkan hal-hal maksiat dan sebagainya. Bahkan beberapa ulama sampai mengharamkan musik begitu ya. Khilaf di antara beberapa ulama, mereka mengharamkan musik dan seringkali kita mendengarkan musik gitu ya, musik-musik yang notabene seringkali membuat kita lalai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur, menggunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang tidak Allah sukai. Kita juga menggunakan penglihatan kita, kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang Allah larang seperti itu. Kita melihat aurat,
lawan jenis kita misalkan, atau kita melihat hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak pantas atau hal-hal yang dilarang oleh Allah begitu. Dan juga hati, di sini kita seringkali tidak mendengarkan hati kita, karena pada dasarnya hati itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Coba ketika kita melakukan maksiat, pasti di dalam hati kecil kita ada semacam bisikan yang bilang ini tuh nggak boleh loh, ini tuh buruk loh dan sebagainya. Namun seringkali hati ini kita tidak dengarkan, jadi kita lebih memilih kepada keburukan. Nah, di sini Allah mengingatkan bahwa kita seringkali tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi juga dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang Allah perintahkan. Seperti itu. Allah juga berkata di Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kamu diberikan nikmat dan kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat-nikmat kepada kamu. Namun ketika kamu mengkufurinya, kamu menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang aku murkai, maka ingatlah azabku akan sangat pedih. Seperti itu. Maksudnya azab di sini adalah balasan di yaumul akhir kelak atau di akhirat kelak, seperti itu. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu tadi dengan menggunakan nikmat-nikmat ini untuk hal-hal yang Allah ridhoi, seperti itu. Dan tidak hanya pendengaran, tidak hanya penglihatan, tapi juga rezeki, tapi juga usia dan sebagainya. Kita harus senantiasa menggunakan ini semua untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita lihat di sini ditulis makna tadaburnya adalah Allah mengingatkan manusia akan nikmat terbesar dalam hidup, yaitu anugerah indera serta akal. Jadi kalau di sini ditafsirkan pendengaran dan penglihatan itu adalah indera ya, indera, dan hati ini ditafsirkan sebagai akal pikiran, karena yang diberikan akal pikiran itu hanya manusia. Binatang tidak diberikan akal pikiran, tumbuhan tidak diberikan akal pikiran dan sebagainya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga yang diuji itu hanya manusia yang harus mempertanggungjawabkan di yaumul akhir kelak, ya manusia ini, karena mereka diberi akal, mereka bisa sebenarnya membedakan mana yang baik dan buruk, tinggal bagaimana mereka menggunakan akal itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Namun di sini kebanyakan manusia lalai untuk bersyukur dan menyalahgunakan nikmat-nikmat tersebut. Nah, poin bahasan di sini adalah ayat ini merupakan sebuah peringatan atas seringnya kita lalai dalam bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti itu. Nah, selayaknya manusia harus sadar dan memanfaatkan nikmat ini untuk taat menjalankan perintahnya dan bukan mengkufuri nikmat-nikmatnya, seperti itu. Baik, kita lanjut di ayat 24 ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Jadi masih dialog atau masih perintah Allah kepada Nabi. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada orang-orang kafir yang waktu itu mendustakan keberadaan Allah dan mendustakan keberadaan hari kiamat. Qul huwallazi, katakanlah dia Allah yang zara'akum fil ardi, yang menciptakan kamu di bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Jadi di sini penafsirannya adalah Allah loh yang menciptakan kamu untuk turun di bumi. Allah loh yang menyebarkan keberadaan kita di seluruh penjuru bumi. Maka kalau hari ini kita lihat ya, ada yang tinggal di pucuk gunung, ada tinggal di tepi pantai, ada yang tinggal di pulau terpencil dan sebagainya. Itu Allah yang menempatkan orang-orang ini di situ gitu. Atas berkat izin Allah, orang-orang ini bisa tinggal di situ gitu. Allah yang menyebarkan kita di seluruh pelosok muka bumi, seperti itu. Wa ilahi tusyarun, Allah yang menyebarkan dan Allah yang akan mengumpulkan kita nanti di yaumul mahsyar ya. Di yaumul mahsyar kita akan dikumpulkan, seperti itu.
Dan kalau dipikir-pikir ya yaumul mahsyar ini sesuatu yang sebenarnya ngeri gitu ya. Kita hidup di bumi itu kan 60, mentok-mentok 80 tahun. Cuma kita di yaumul mahsyar besok dikumpulkan di yaumul mahsyar menunggu Allah untuk hadir di kita katanya satu hari setara dengan 50.000 tahun seperti itu. Jadi usia kita dari bayi sampai mati itu nggak ada apa-apanya daripada waktu yang kita butuhkan untuk kita berada di yaumul mahsyar, yang sampai di hadis ada yang menyampaikan bahwasanya matahari itu rasanya hanya 5 jengkal dari kepala kita, yang mana kita akan tenggelam oleh keringat-keringat kita sendiri. Dan ya semoga orang-orang yang beriman memang termasuk kita juga nanti akan dimudahkan ketika di yaumul mahsyar ini, karena memang sengeri itu gitu ya, dimana yaumul mahsyar ini juga nantinya tidak ada naungan di sana. Kalau kita bayangkan, kalau kita di Kendal ini kita kepanasan, kita bisa berteduh, kita masih bisa melihat pohon, kita bisa meneduh di bawahnya. Di yaumul mahsyar besok tidak ada yang namanya naungan seperti itu. Jadi bayangkan aja matahari hanya 5 jengkal, sepanas apa, sampai dikatakan bahwasanya kita akan tenggelam di keringat kita sendiri. Dan inilah yang sering didustakan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak percaya bahwasanya besok kita akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di akhirat. Nah, Allah jelaskan di surat Al-Qiyamah ya. Surat Al-Qiyamah surat ke berapa? 75, surat ke-75, surat Makkiyah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi di sini Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah seringkali bersumpah dengan hal-hal yang Allah ciptakan begitu ya. La uqsimu bihadzal balad dan sebagainya. Jadi kita dilarang bersumpah selain atas nama Allah, namun ketika Allah prerogatifnya Allah bisa bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya, termasuk makhluk di sini dalam tanda kutip adalah hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Artinya apa? Ketika Allah bersumpah dengan hari kiamat ini betul-betul ada sampai aku berani bersumpah dengan hari kiamat itu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku juga bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, ini juga ada bahasan sendiri, mungkin di lain waktu akan kita bahas. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tak akan mengumpulkan mereka kembali, atau kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulangnya ya. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali dengan sempurna jari jemarinya. Lalu dilanjutkan di ayat kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah, tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus sampai kiamat. Dan ayat keenam, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Jadi di sini argumen yang sering dipakai oleh orang-orang kafir ya. Saya tidak percaya, kami tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bagaimana mungkin kita sudah mati tapi nanti bisa dibangkitkan kembali? Daging kita sudah hancur, kulit kita sudah hancur, rambut sudah dimakan tanah dan sebagainya, sudah nggak berbentuk lah istilahnya. Tapi nanti bagaimana caranya bisa dibangkitkan kembali, kan sama sekali tidak mungkin. Nah, itu logika yang sering dijadikan argumen oleh orang-orang kafir. Nggak mungkin lah ada hari kiamat, nggak mungkin barang yang sudah hancur, tubuh yang sudah hancur ini bisa dibangkitkan kembali seperti itu. Nah, tapi Allah bantah di sini ya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya. Jadi Allah bantah di sini, Allah bisa menciptakan kita dari seonggok sperma dan sel telur menjadi seorang manusia yang sempurna. Ya, Allah juga bisa
membangkitkan kita dari tulang belulang bahkan sampai ke jari-jari kita. Nah, jari-jari ini apa sih? Artinya bahkan sampai bagian terkecil pun bisa untuk Allah bangkitkan. Cuma di sini bal yuridul insanu liyafjura amamah. Meskipun Allah sudah turunkan surat ini, Allah sudah sampaikan bahwa hari kiamat itu akan ada dan Allah juga bisa membangkitkan sampai jari-jari kita, orang atau manusia ini masih aja berbuat maksiat seperti itu, berbuat maksiat terus-menerus sampai amamah, sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat seperti itu. Jadi di sini surat ini Al-Qiyamah mungkin nanti bisa kita jelaskan di pertemuan yang lain, menjelaskan bahwasanya ya bukan sekali dua kali orang kafir itu mendustakan ayat Allah dan bukan sekali dua kali Allah menjelaskan bahwa hari kiamat, yaumul kiamah, yaumuddin itu ada. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa manusia itu seringkali ngeyel atau bebal sehingga harus disampaikan berulang kali, harus dijelaskan berulang kali bahwa ini loh kamu ki ada hari kiamat, kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu selama di dunia, tapi kok yo ngeyel terus gitu. Kok yo nggak percaya gitu. Jadi istilahnya Allah ki sampai kalau bahasanya bahasa manusia sampai gemes gitu udah dibilangin berkali-kali kok masih tetap ngeyel gitu. Sampai di ayat-ayat sebelumnya disampaikan bahwa neraka tuh sampai gemes gitu, sampai penjaga-penjaga neraka berkata, "Apa nggak ada yang memperingatkan kalian akan akan adanya hari kiamat, akan adanya akhirat ini?" Seperti itu. Jadi kalau di sini makna tadaburnya adalah kehidupan dunia hanyalah tahap awal. Ya, jadi memang kita baru ada di phase 2, nanti ada phase alam barzah, yaumul mahsyar, terus yaumul hisab, yaumul akhirat dan sebagainya. Kita baru ada di phase kedua, jadi yaumul ruh, terus yaumul dunia, nanti ada yaumul kubur atau ketika yaumul barzah, ketika kita ada di alam barzah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, lalu ada yaumul hisab, penimbangan amal-amal kita, lalu setelah itu baru ditentukan masuk surga atau masuk neraka dan nanti akan kekal abadi di surga ini, surga atau neraka ini seperti itu. Nah, kita baru ada di phase hidup di dunia. Akhir perjalanan manusia adalah kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Nah, ini penekanan bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia seperti itu. Jadi kita mati nanti masih baru transisi ke fase selanjutnya. Bukan akhir dari perjalanan, tapi baru memulai fase berikutnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Nah, dan mereka berkata, ini maksudnya orang-orang kafir ya yang waktu itu diajak dialog oleh Rasulullah, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Kapankah hari kiamat itu, Muhammad, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi istilahnya iya, mungkin kalau saya gambarkan, Nabi itu bilang gini, "Ini loh ada hari kiamat, nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban, maka kamu harus beriman, kamu harus mengikuti risalah yang saya bawa." Cuma orang-orang kafir ini, "Alah ngapusi kamu ki, kapan kalau emang kamu benar, kalau emang kamu orang-orang yang benar Muhammad, kapan hari kebangkitan itu, kapan jadwalnya, kapan akan tiba hari kiamat itu?" Gitu. Kalau emang benar tanda-tandanya apaan seperti itu. Jadi yang namanya orang kafir waktu itu, orang jahiliyah ya, mereka kan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sekutu, Allah itu memiliki eh, apa ya, apa ya, prajurit-prajurit atau benda-benda yang bisa me 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 memfasilitasi doa-doa. Jadi waktu itu ya, waktu Rasulullah berdakwah di Mekah, sebenarnya orang Mekah, orang Quraisy itu bukannya tidak percaya Allah, mereka percaya adanya Allah karena mereka turun-temurun sebenarnya dari agamanya Nabi Ibrahim waktu itu.
ada haji juga, terus ada membayar zakat juga, tapi sudah banyak yang melenceng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Mereka percaya adanya Allah, cuma mereka mendustakan dan mereka membuat patung-patung yang digunakan sebagai sekutu. Jadi kalau mereka berdoa bukan langsung kepada Allah, tapi mereka berdoa kepada berhala, mereka berdoa kepada batu, mereka mengundi nasib dan sebagainya. Sebenarnya masih percaya akan adanya Allah, tapi mereka mengingkari bahwasannya Allah itu mengutus Rasul untuk memurnikan akidah mereka seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya di mencoba untuk eh, dimurnikan lah oleh Rasulullah, memurnikan akidah orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah waktu itu. Cuma karena waktu itu masih jahiliyah, sudah beragama, sudah melakukan tradisi nenek moyang, kok tiba-tiba ini ada satu orang ngosak asik atau mengacak-acak ajaran yang sudah lama kami anut. Nah, makanya mereka susah untuk diajak masuk ke agama Islam. Sampai Rasulullah ketika sudah berhijrah, hanya sekitar 130-an orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah ini gitu. Saking susahnya. Jadi 13 tahun berdakwah, yang mau mengikuti Rasulullah hanya sekitar 130-an orang seperti itu. Jadi kita lanjutkan bahwasanya orang-orang ini, orang-orang kafir ini menanyakan kapan sih hari kiamat itu, Muhammad? Kalau memang benar ada, ya saya tanya jadwalnya kapan. Saya mau tanya kapan sih, atau tanda-tandanya apa sih, seperti itu. Jadi orang-orang di sini, orang-orang kafir Quraisy ini waktu itu meremehkan hari kiamat, dan ini merupakan bentuk kesombongan dan juga bentuk penolakan terhadap peringatan Allah. Nah, poin bahasan di ayat ini lebih kepada keraguan dan cemoohan terhadap hari kebangkitan. Jadi mereka memang mendustakan Rasulullah, risalah yang dia bawa, dan juga mendustakan adanya hari kiamat itu. Nah, lalu Allah lanjutkan di ayat ke-26, ketika orang-orang kafir menanyakan tadi ya, wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shodiqin, kapankah hari kiamat itu? Kalau memang kamu benar-benar orang yang benar Muhammad, Allah menyuruh Nabi untuk menjawab, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Hanya di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanya pengantar atau pemberi peringatan. Jadi di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad tuh nggak tahu apa-apa mengenai hari kiamat ini. Jadi Nabi disuruh memperjelas bahwa beliau hanya seorang yang membawa risalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya di hadis, coba saya bacakan hadis mengenai Jibril yang waktu itu menanyakan kepada Nabi kapan hari kiamat itu. Saya bacakan, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi ibaratnya waktu itu kan kota Mekah adalah kota yang cukup terpencil di tengah padang gurun. Ibaratnya sahabat itu tahulah penduduk Mekah satu sama lain. Mereka tahu kalau ada orang asing yang berkunjung ke Mekah, pasti dari luar harus melewati padang gurun dan pasti akan terkena debu, terkena panas matahari dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam. Maksudnya ini orang asing tiba-tiba datang, tapi nggak ada dari satupun yang kenal dari para sahabat. Namun nggak ada bekas tanda-tanda habis menempuh perjalanan dari gurun dan sebagainya. Nah, orang ini segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan
juga Muhammad adalah Rasul Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar, maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Jadi istilahnya ada orang tiba-tiba tanya, Muhammad, Islam itu apa sih? Terus Nabi Muhammad jawab segala macam, ini kan rukun Islam ya, rukun Islam segala macam. Terus orang yang tanya ini tadi, oh ya bener, emang kayak gitu. Nah, kan aneh ya, makanya sahabat ini heran. Maka kami heran, ia bertanya, ia pula yang membenarkannya. Gitu, Ki. Lalu kemudian ia bertanya lagi, orang ini bertanya lagi, beritahukan kepada kami, kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Ini juga rukun iman ya, kalau kita ingat bahwasanya rukun iman ada 6. Lalu orang ini juga berkata, engkau benar, seperti itu. Gimana tuh ini orang tanya tapi dia juga yang membenarkannya. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nah ini yang menjadi poin bahasan kita ya. Lelaki yang tadi asing, yang orang sahabat tidak ada yang kenal, tiba-tiba bertanya, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi artinya apa? Dua-duanya sama-sama nggak tahu seperti itu. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi Nabi di sini dengan jelas menjawab, saya juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi di sini Nabi menjawab, tanda-tandanya adalah jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Satu, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin, dan serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Nah, lalu setelah Nabi menjawab seperti itu, kemudian laki itu segera pergi, aku pun terdiam. Nah, ini aku di sini adalah Umar bin Khattab. Beliau terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi orang yang tadi pakai baju putih, rambutnya amat hitam itu tadi adalah malaikat Jibril yang dalam uh, bentuk tubuh manusia seperti itu ya. Nah ini hadis riwayat Muslim nomor 8. Jadi poin bahasan kita adalah Nabi ketika ditanyakan Jibril, beliau tidak tahu kapan itu hari kiamat. Nah, ini sebenarnya referensi lain dari ayat 26 ini. Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Rasulullah hanya pemberi peringatan dan ilmu tentang kiamat itu adalah hanya Allah yang tahu. Hari kiamat adalah rahasia Allah. Tugas Rasul bukan menetapkan waktunya, tapi hanya menyampaikan peringatan agar manusia bersiap-siap. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke ayat 27 ya, ayat 27. Walamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhal ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab itu dekat, falamma ra'auhu zulfatan si'at. Zulfah itu kan dekat ya, zulfah dekat. Si'at, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Wujuhul ladzina kafaru wakila wujuhul ladzina kafaru. Oh, falamma ra'auhu zulfatan si'at. Si'at ini muram, wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang kafir itu. Wakila, dan mereka berkata, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dulu kamu selalu minta untuk disegerakan. Jadi bukan flashback ya, apa ya istilahnya,
time jam lah ya. Jadi di satu kalau kita baca Al-Quran kan seperti buku cerita gitu ya. Di halaman ini ada scene Rasulullah bertemu dengan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayatnya. Kapan sih hari kiamat itu? Kalau emang kamu benar, coba dong kapan hari kiamat. Di scene lain, ketika hari kiamat itu benar-benar datang, Allah mengatakan bahwa wajah orang-orang kafir ini siat gitu, siat. Maksudnya menjadi muram, menjadi apa ya, terhina istilahnya seperti itu. Dan Allah mengatakan pada orang-orang ini, orang-orang kafir ini, hadzalladzi kuntum bihi tad'un. Jadi ini loh azab yang dulu kamu pernah tanyakan, ini yang dulu kamu sering ingkari. Nah, maka ketika azab itu benar-benar datang, entah itu sakaratul maut atau azab bencana alam dan sebagainya, tapi di sini konteksnya adalah hari kiamat ya, hari kiamat ketika itu datang tidak ada penolong lagi selain Allah. Dan orang-orang kafir ketika menyadari itu, ketika melihat azab itu datang, muka-muka mereka menjadi muram seperti itu. Dan kalau kita baca ya di surat Al-Ghasyiyah ya, eh, Al-Ghasyiyah, auzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Jadi hari kiamat ini ada banyak sekali namanya ya, termasuk Al-Ghasyiyah ini juga eh, diartikan di sini adalah berita tentang hari kiamat. Nanti juga ada Al-Qari'ah, Al-Haqqah, terus Yaumuddin, Yaumul Qiyamah dan sebagainya. Jadi banyak sekali sinonim dari hari kiamat ini. Wujuhu yauma idin khashi'ah. Banyak wajah pada hari itu yang tertunduk atau terhina. Jadi di Al-Ghasyiyah ini juga diceritakan bahwa orang kafir pada hari kiamat itu wajahnya entah si'aj, itu wajahnya muram, atau di sini wujuhu yaumaidin khasyi'ah, banyak wajah yang tertunduk dan terhina. Di ayat lain Al-Waqiah juga disampaikan hal yang sama seperti itu. Bahwasanya wajah orang-orang kafir ketika azab itu datang, hari kiamat itu datang, mereka akan langsung, yo ini toh azab yang dulu sempat kita minta untuk disegerakan. Ini toh azab yang dulu kita sempat untuk dustakan dan sebagainya. Ini toh azab yang dulu sempat kita tidak percayai. Nah, baru ketika melihat azab itu mereka baru tersadar. Ya Allah, kok yo dulu nggak beriman gitu. Makanya disampaikan di ayat sebelumnya, waqalu law kunna au naqilu bahwasanya seandainya saja kita menggunakan akal kita, pastilah kita menjadi orang yang tidak terjebak di situasi ini istilahnya. Tapi ya percuma menyesal ketika hari kiamat itu sudah tidak ada gunanya, istilahnya seperti itu. Jadi di sini orang-orang kafir ketika hari kiamat dikatakan, ini loh azab yang dulu kamu selalu minta untuk disegerakan. Jadi masih lanjutan dari ayat 26 ini. Yang awalnya menanyakan atau mana sih kiamat itu, mana sih kiamat itu. Lalu ketika dia didatangkan hari kiamat itu, wajah mereka menjadi muram dan mereka dikatakan, ini loh azab yang dulu selalu kamu minta untuk disegerakan. Jadi orang kafir penyesalannya pasti akan datang terlambat ketika di akhirat, dan ketika azab datang mereka tidak bisa lari atau mengingkarinya lagi. Poin bahasanya adalah penyesalan yang tidak berguna ketika azab itu sudah tiba. Jadi kuliah ini sebenarnya juga bentuk peringatan ya, bentuk naziro pada Anda semua bahwasanya Anda sudah berada dalam agama Islam, jadi ya pegang terus, jalankan terus ibadah-ibadahnya, jalankan terus eh, perintah yang Allah berikan, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah itu dilakukan semua, kita bisa mungkin untuk melakukan itu semua. Hindarilah hal-hal yang bid'ah, karena hal yang wajib dan sunnah itu sebenarnya sudah cukup melelahkan ya, jangan ditambah-tambahi dengan hal-hal bid'ah. Bid'ah dekat dengan dolala, bid'ah dekat dengan nara, atau bid'ah dekat dengan neraka. Jadi ketika melakukan suatu amalan, pastikan itu ada dalilnya, pastikan itu ada perintahnya, karena kalau tidak ada perintahnya, nggak pernah ada
contohnya dari nabi, nah itu bisa jadi termasuk dalam kegiatan bid'ah seperti itu. Dan bid'ah dekat dengan neraka. Kita lanjut di ayat ke-28, Qul aro'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, masih bentuk diskusi, bentuk dialog antara Allah dengan Rasul-Nya, terangkanlah kepadaku jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih. Jadi di sini eh, gimana ya ceritanya ya? Mungkin kalau Anda membaca ini sendiri tanpa mendengarkan tafsirnya akan bingung. Ini maksudnya apa sih? Terangkanlah jika Allah membinasakanku atau memberi rahmat kepada kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir? Maksudnya apa toh? Di sini ketika dakwah Rasulullah itu semakin gencar, semakin kencang gitu ya, sampai tidak bisa orang-orang kafir ini tidak bisa untuk menghalanginya lagi, tidak bisa mensabotasenya lagi, karena waktu itu masih dilindungi atau di-cover oleh pamannya Abu Thalib gitu ya. Orang-orang kafir ini berdoa, ya, jadi meskipun kafir mereka tetap berdoa. Orang-orang kafir ini berdoa kepada Allah atau kepada yang mereka anggap Tuhan ya pada waktu itu, mereka berharap untuk nabi ini dibinasakan saja, nabi ini dimatikan saja, biar apa? Biar Islam ini tidak berkembang, biar risalah yang dibawa nabi ini sudah berhenti sampai situ, biar biar mereka tetap bisa memegang agama nenek moyang mereka seperti itu. Namun Allah tahu ini, Allah tahu doa-doa mereka, lalu Nabi disuruh, dan gampangnya gini, Nabi disuruh mengatakan bahwasanya kalau Allah memilih untuk mematikan saya, agama Islam pasti tetap akan tersebar karena itu memang agama yang Allah berikan, Allah yang sudah turunkan dan Allah pasti akan menyebar. Tidak ada hubungannya dengan saya gitu loh. Nanti akan ada nabi yang baru yang akan menyebarkan ini. Ataupun kalau Allah berkenan, agama ini akan tersebar dengan sendirinya tanpa ada saya. Istilahnya seperti itu. Jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, pasti tetap akan agama ini akan tetap tersebar. Atau memberi rahmat kepada kami. Maksudnya apa? Memberi rahmat atau memanjangkan umur kami untuk umur Nabi untuk mendakwahkan agama ini. Jadi apapun yang terjadi pada diri Nabi dan juga orang-orang Islam pada waktu itu tidak akan mempengaruhi penyebaran agama Islam ini. Istilahnya seperti itu. Jika Allah sudah berkehendak. Jadi percuma saja gitu loh. Nah, orang-orang kafir ini meminta Nabi untuk apa ya? Untuk dimatikan istilahnya, untuk dibinasakan. Maka banyak sekali percobaan-percobaan untuk mensabotase Nabi ini, mensabotase dakwah Nabi, yang Nabi dilempari kotoran, yang pengikut-pengikut Nabi disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh, disiksa, dibunuh. Bilal itu sampai ditindihi batu, terus Ammar bin Yasir sampai ditusuk dari kemaluan sampai ke mulutnya tembus, seperti itu kan. Semua sabotase, semua penindasan ini dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi. Tapi di sini Nabi bilang bahwasanya ketika saya dan orang-orang yang bersama saya ini tiada, Islam tetap akan berkembang seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah siapa yang akan melindungi kalian dari azab Allah. Yang jadi masalah itu. Jadi apapun yang orang kafir itu lakukan, apapun yang orang kafir itu coba sabotase dan sebagainya, Allah tetap akan berkehendak untuk Islam ini menyebar seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Nabi. Nah, gampangnya seperti itu. Upaya-upaya pembunuhan Nabi kan sudah banyak, bahkan di peristiwa hijrah, Nabi juga sempat mau dibunuh. Jadi waktu itu mereka berkumpul, mereka membahas bagaimana nih cara kita menghentikan dakwah ini. Karena waktu itu sudah kita katakan Nabi orang gila sudah nggak mempan, kita katakan Nabi ini
utusan syaiton udah tidak mempan dan sebagainya, agama Islam kalau begini akan terus menyebar. Maka orang-orang kafir ini bersepakat untuk membunuh Nabi aja. Nah, qadarullah Allah selamatkan dan Allah izinkan nabinya untuk berhijrah ke Madinah meskipun dengan perjuangan yang cukup berat waktu itu. Sudah hijrah pun tetap saja banyak usaha-usaha untuk membunuh Nabi, untuk menghentikan agama Islam ini menyebar. Jadi istilahnya seperti itu. Namun di sini bukan fokusnya untuk menghentikan dakwah Nabi, tapi adalah ketika Nabi dan sahabat pun nggak ada, Islam ini akan tetap menyebar jika Allah menghendaki seperti itu. Terbukti bahwasanya ketika Nabi wafat, sahabatnya lah yang meneruskan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampai pada kita hari ini seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Islam ini akan tetap menyebar. Cuma yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab Allah ini siapa? Kayak gitu. Jadi dialog ini sebenarnya nggak ada urusannya saya hidup atau mati. Nabi Muhammad ini hidup atau mati. Islam akan tetap menyebar. Cuma yang jadi masalah adalah siapa yang akan melindungi kalian kayak gitu. Nah, keselamatan bukan tergantung siapa pemimpinnya, tapi pada iman masing-masing. Orang kafir tidak bisa beralasan dengan nasib Nabi karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau di sini di tafsir ini lebih kepada eh, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang tidak bisa kita, kalau mungkin di dunia kita bisa menyalahkan orang lain gitu ya atas kesalahan kita, tapi di hari kiamat besok ya kita bertanggung jawab atas eh, perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Kayak gitu. Kita lanjut ayat ke-29. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Masih perintah Allah, katakanlah Muhammad, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, huwar rahman aman nabih. Jadi kami beriman kepada Dia yang Maha Pengasih. Wa alaihi tawakalna dan juga kepada Allah lah kami bertawakal. Fasa ta'lamu naman huwa fi dhalalim mubin. Kelak kita akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ya mungkin hari ini masih ada ya dari sebagian kita yang meragukan benar nggak sih Al-Quran ini, benar nggak sih Islam ini. Cuma ya nanti akan ketahuan di yaumul akhir kelak siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata, istilahnya seperti itu. Jadi waktu itu ya, waktu Nabi menyampaikan agama Islam ini, beliau sering dituduh sebagai penyihir, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang gila, seperti itu. Jadi meskipun secara logika agama Islam ini benar, jadi waktu itu Nabi kan mau memurnikan akidah orang-orang kafir. Nabi mau memurnikan akidah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi patung yang buat ya manusia, yang membuat matanya manusia, yang mengukir tangannya manusia, tapi mereka meminta pertolongan dari patung-patung itu. Nah, Nabi ditugasi oleh Allah untuk memurnikan ajaran ini agar tidak menyekutukan Allah dengan benda-benda semacam ini. Kalau membutuhkan suatu apa, langsung minta ke Allah, jangan minta melalui perantara benda-benda ini. Nah, itu yang sedang dimurnikan oleh Nabi. Cuma berhala-berhala ini kan sebenarnya sudah ratusan tahun gitu ya. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun mereka imani, sudah menjadi agama nenek moyang mereka, mereka nggak mau dong untuk meninggalkan kepercayaan mereka begitu saja. Maka langkah-langkah awal yang digunakan untuk mensabotase dakwah Nabi ini adalah mengatakan bahwa Nabi ini sesat, bahwa Nabi ini penyihir, bahwa Nabi ini orang gila, seperti itu. Nah, Allah juga mengetahui hal ini, jadi Allah menegaskan bahwasanya karena waktu itu meskipun sudah banyak yang masuk Islam gitu ya, tapi mungkin ada beberapa yang masih ragu dengan
kerasulan Nabi. Maka Allah jelaskan di surat At-Takwir, di surat At-Takwir ya. Di surat At-Takwir ayat 22 sampai 25, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma shahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Majnun bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang. Nah, ini eh, referensinya adalah ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril ya di ufuk yang terang. Terus kita lanjutkan, eh, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan Muhammad bukanlah eh, orang yang goib atau untuk menerangkan yang goib. Dan Muhammad bukan orang yang kikir untuk menerangkan yang goib. Oh, sorry. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan juga Muhammad bukanlah orang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang goib. Jadi Nabi amanah gitu ya, amanah untuk menyampaikan risalah yang dia bawa, yang beliau bawa. Jadi risalah mengenai hal-hal yang gaib termasuk adanya surga neraka, adanya Allah yang bersifat gaib, itu pasti akan Nabi sampaikan kepada pengikutnya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Jadi poin bahasan kita di sini adalah wama sohibukum bimajnun. Allah membela nabinya. Ketika banyak orang waktu itu yang meragukan Nabi, ada yang bilang penyihir, ada yang bilang sesat, ada yang bilang gila, Allah membela nabinya dengan mengatakan wama sohibukum bimajnun. Muhammad ini bukan orang gila, dia memang benar-benar membawa risalah dari langit untuk memurnikan akidah biar kalian tidak tersesat lagi, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat keimanan dan tawakal adalah bekal utama dalam menghadapi kehidupan dan akhirat. Nah, di sini waktu juga akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang sesat. Nah, karena kita sudah mengetahui kebenaran, nggak usah banyak dibuktikan lagi, kita amalkan, kita beribadah sampai mati, insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Tidak usah banyak eh, berdebat lah ya untuk urusan-urusan fikih dan sebagainya. Saya lihat seringkali ketika ada video Ustadz menyampaikan nasihat dan sebagainya, itu di kolom komentar banyak sekali yang mendebatnya gitu ya. Alah, ini tidak sesuai ini, tidak sesuai ini. Ya, ya monggo gitu lah, tapi janganlah kita berlarut-larut dengan debat yang memakan waktu seperti itu. Jadi ya lah, karena ini sudah disampaikan, karena kita juga sudah mendengar, ya kita amalkan saja sampai mati, amalkan terus. Insya Allah nanti termasuk orang-orang yang masuk surga. Bahwasanya poin bahasan kita di sini keimanan dan tawakal sebagai pilar hidup orang beriman. Ya, kita ikutilah ustadz atau ulama yang kita anggap benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah apa yang mereka sampaikan juga eh, sesuai dengan Al-Quran, kita ikuti, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang besok akan masuk ke surga, seperti itu. Lalu ayat terakhir, kul aro'aitum in asbahama ukum ghaura faman ya'tikum bima imma'in. Ayat terakhir, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika air atau sumber hidup kamu itu menjadi kering, maka siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir kepadamu? Jadi di ayat terakhir ini Allah menegaskan bahwasanya air yang kamu minum aja itu dari aku gitu loh. Kok bisa-bisanya kamu tidak beriman kepadaku? Udah semua nikmat yang kuberikan kepadamu, kamu bisa hidup, kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, tapi kok tidak beriman kepadaku. Jadi ayat-ayat sebelumnya kan juga menyampaikan yang sama, kul
qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kamu udah dikasih pendengaran, udah dikasih penglihatan, dikasih hati nurani kok nggak beriman. Di sini juga sama, kalau seandainya air yang aku berikan itu aku ambil gitu ya, air yang Allah berikan itu diambil, maka siapa yang akan mengalirkan air bagimu? Jadi kalau di sini juga ada yang menafsirkan, waktu itu konteksnya adalah air zam-zam. Jadi air zam-zam ini kan muncul di tengah gurun pasir gitu ya, di tengah gurun pasir, tandus, kering, nggak ada tanaman atau apa, tapi tiba-tiba ada mata air di situ. Nah, nek itu kering, bayangkan aja di tengah gurun pasir nggak ada sumber air ya, orang-orang Quraisy ini akan hidup dari mana gitu. Bagaimana mereka mau melakukan kegiatan sehari-hari, bagaimana mereka mau me, meladeni jamaah haji yang datang ke Mekah waktu itu gitu kan. Nggak bisa karena airnya kering kayak gitu. Istilahnya kan, kalau aku cabut sumber hidupmu ini, gimana kira-kira kamu akan hidup? Siapa yang akan mendatangkan air bagimu? Karena kalau kita lihat sejarahnya ya, dari zaman Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil waktu itu, sampai muncul sumber air Zam-Zam dari kaki Ismail alaihi salam, lalu terbentuk komunitas, terbentuk suku. Waktu itu ada suku Jurhum yang suku asli penduduk Mekah kayak gitu kan, sampai air itu ditimbun, akhirnya sempat air Zam-Zam itu ditimbun pada waktu itu, lalu digali lagi oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, yang akhirnya dari air Zam-Zam ini bisa menghidupi banyak orang Mekah waktu itu, bahkan juga bisa untuk memberikan minum bagi jamaah haji juga. Nah, kalau air yang menjadi sumber hidup ini diambil, kira-kira siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir bagimu? Wong dulu ketika muncul pun juga Allah yang memberikan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ayat 23 sampai 30. Nah, ayat 30 ini lebih kepada penutupan bahwasanya kita diminta untuk merenung pada sumber kehidupan yang paling penting, yaitu air. Ya, sebenarnya bukan hanya air ya. Ini juga berlaku bagi pekerjaan kita, bagi nikmat-nikmat kita yang lain. Jika Allah menahannya, ya nggak ada lagi yang bisa mengembalikannya, istilahnya seperti itu. Ketika mungkin ada yang menjadi korban PHK gitu ya, karena ada efisiensi, karena ada COVID dan sebagainya. Kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan atau mengembalikan rezeki itu selain pada Allah? Nah, ini sebenarnya menjadi bahan perenungan bagi kita, bahwasanya ya hanya Allah lah tempat kita bergantung, hanya pada Allah lah kita meminta pertolongan, seperti itu. Jadi poin bahasan dari surat Al-Mulk ini sebenarnya ayat 1 sampai 30 menegaskan bahwasanya mutlak manusia itu harus bergantung kepada Allah untuk bertahan hidup baik di dunia dan juga baik di akhirat nanti. Kita selalu mengharapkan rahmat Allah, kita juga mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad dengan cara ya kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di luar itu ya kalau bisa kita tinggalkan, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah penutup yang mengajak kita untuk merenungi hakikat ketidakberdayaan manusia. Jadi, sedikit review ayat 23 sampai 30 mengajak kita untuk ayat 23 dan 24, Allah sebagai pemberi nikmat dan kehidupan. Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Lalu sudah dijelaskan bahwa Allah yang memberikan kehidupan, tapi juga malah ditanyakan kapan sih hari kiamat itu, malah diingkari. Wa yaquluna nama tahadzal waqtu in kuntum shodiqin qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Jadi mereka malah mempertanyakan kapan datangnya hari kiamat, dan Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan bahwa hari kiamat itu hanya Allah lah yang mengetahui.
Lalu ayat selanjutnya, ayat 27 adalah gambaran bahwasanya orang-orang kafir ini akan terlihat muram atau panik. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika azab datang, azab yang selalu mereka tanyakan ketika hidup di dunia, datang kepada mereka, mereka akan menjadi eh, buruk wajahnya atau terhina wajahnya pada saat hari kiamat itu. Lalu poin lainnya adalah keselamatan kita tidak bergantung kepada orang lain. Jadi ini bentuk penafsiran yang lain ya. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Jadi bentuk ketidakbergantungan kita kepada orang lain dan juga pembuktian bahwasanya besok siapa sih yang benar dan siapa sih yang salah di yaumul kiamah kelak. Dan ayat penutupnya adalah ketergantungan total kepada Allah. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura fama ya'tikum bima imma'in. Baik, itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas mengenai ayat 23 sampai 30. Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya ayat 1 sampai 30. Nah, harapannya kita sudah eh, banyak belajar mengenai makna dari satu surat Al-Mulk ini dan harapannya sudah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Dan jangan lupa tugasnya untuk menghafalkan surat Al-Mulk nanti bisa dikumpulkan, masih ada beberapa minggu sebelum batas akhirnya ya. Jadi silakan dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp atau melalui email. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.